Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak kata yang pantas diucapkan seorang hamba melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat keimanan, serta nikmat dipertemukannya kita kembali dengan bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah Nabi yang telah mengeluarkan kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang. Saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang patut kita syukuri ialah dipertemukannya kita kembali dengan bulan Ramadan ini. Bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di dunia. Bulan yang di dalamnya begitu banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Pahala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga terbuka lebar, pintu neraka tertutup rapat. Dan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitu banyak kemuliaan dan kenikmatan yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Namun dari begitu banyaknya kenikmatan dan kemuliaan yang akan kita dapat di bulan Ramadan ini, terdapat segelintir segolongan hamba, manusia yang akan celaka, manusia yang akan merugi di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rohima amfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, summa salahu qabla ayyufarlah." Sungguh celaka seorang mukmin yang mendapati bulan Ramadan dan bulan Ramadan itu meninggalkannya dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdapat segolongan orang hamba, seorang hamba yang akan merugi di bulan Ramadan. Tentu kita bertanya-tanya, siapakah golongan tersebut? Dan tentu kita tidak ingin termasuk dalam golongan mereka, yaitu mereka yang tidak dapat mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Memang benar, pintu surga terbuka lebar, pintu neraka tertutup rapat, dan syaitan terbelenggu di bulan Ramadan ini. Namun
musuh yang paling besar bagi kita di bulan Ramadan ini adalah hawa nafsu kita sendiri. Puasa itu sendiri memiliki arti menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Bukan hanya menahan lapar dan menahan haus, tetapi menahan mulut kita untuk tidak berbicara kotor, menahan mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan tangan kita, kaki kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba untuk mendapatkan pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya orang yang merugi di bulan Ramadan ini ialah mereka yang lalai terhadap waktunya. Di bulan Ramadan ini banyak kegiatan kita yang berkurang, namun begitu banyak orang yang lalai terhadap waktunya. Waktunya dihabiskan untuk berleha-leha, tidur, dan sebagainya. Bahkan di sore hari dihabiskan dengan ngabuburit, dengan alasan jenuh dengan puasa, bosan dengan puasa. Padahal perlu kita sadari bahwa bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Bulan Ramadan ini tidak akan lama. Maka sudah sepantasnya lah bagi kita seorang hamba untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Fa insyaallah Allah akan melipat gandakan pahala kita semua. Amin. Dan yang terakhir ialah tidak istiqomah di bulan Ramadan. Seperti yang telah kita saksikan bersama, masjid-masjid, musola-musola ramai dipenuhi dengan orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail. Lantunan ayat Al-Quran terdengar di sana-sini. Namun setelah sampai di penghujung Ramadan, semua disibukkan dengan mempersiapkan Lebaran, sehingga lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW telah mengingatkan kita untuk memperbanyak ibadah di penghujung Ramadan, di akhir bulan Ramadan? Mengapa demikian? Karena di akhir bulan Ramadan terdapat malam yang begitu agung, malam yang sangat dimuliakan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah sebanyak-banyaknya. Saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengingat kita semua, terutama sebagai pengingat bagi diri saya sendiri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirul qawli wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.